pertama kita di kelas 12, kita akan membahas tentang wirausaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Yang pertama harus kita ketahui yaitu apa arti kerajinan. Jadi, kerajinan menurut KBBI adalah barang yang dihasilkan oleh keterampilan tangan. Nah, jadi di dalam proses produksinya ini, kerajinan memiliki karakteristik sebagai barang yang dihasilkan dalam jumlah tertentu pada rentang waktu tertentu. Nah, hal inilah yang membedakan barang kerajinan dengan barang manufaktur. Kalau manufaktur biasanya diproduksi dengan menggunakan tenaga mesin, dan barang yang dihasilkan itu biasanya jumlahnya lebih banyak dalam waktu yang singkat. Nah, karena perbedaannya dengan barang manufaktur tadi, maka industri kerajinan memiliki peluang usaha yang sangat besar, karena pada umumnya, pada lazimnya, barang dengan jumlah sedikit biasanya akan memiliki harga jual yang jauh lebih tinggi. Sama dengan wirausaha yang lain, wirausaha kerajinan berdasarkan keinginan pasar lokal ini juga memiliki 6 sumber daya. Yang pertama yaitu manusianya, lalu money atau modalnya, material, bahan bakunya, metode yang digunakan, mesin, dalam hal ini adalah peralatan yang diperlukan seperti gunting, pisau, palu, paku, tang, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah market. Kreativitas dan inovasi merupakan dua bagian paling penting di dalam sebuah wirausaha kerajinan. Maka dari itu sering dikenal semboyan no new design, no business. Nah, dari sini makanya sekarang kita sering mendengar istilah industri kreatif dan ekonomi kreatif. Nah, tugas pertama kalian pada pembelajaran dari kita hari ini yaitu mencari definisi dari industri kreatif dan ekonomi kreatif, lalu perbedaannya di mana. Di Indonesia sendiri, ekonomi kreatif merupakan salah satu penopang pendapatan negara. Pada tahun 2013 sendiri, subsektor kerajinan berhasil menyumbangkan sebesar 92,6 triliun rupiah dalam pendapatan domestik Indonesia. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi dibentuknya Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Januari 2015. Bekraf sendiri memiliki 3 tugas utama, yaitu yang pertama membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Yang kedua, membantu Presiden dalam mengkoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Serta yang ketiga, membantu Presiden dalam mensinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Jadi, Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf memiliki 16 subsektor yang dijadikan fokus utama, antara lain aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kria, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan yang terakhir, televisi dan radio. Pada 23 Oktober 2019, Bekraf resmi dilebur atau disatukan dengan Kementerian Pariwisata dan namanya berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, dan sekarang sering juga disebut menjadi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Baparekraf. Bekraf awalnya dipimpin oleh Bapak Triawan Munaf, mulai dari awal berdirinya di 2015 hingga pada akhirnya tahun 2019, sebelum akhirnya Bekraf dilebur dengan Kementerian Pariwisata. Nah, setelah sudah berada di bawah Kementerian Pariwisata, Bekraf sekarang dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Wisnu Tama. Ada 3 tahapan penting di dalam kegiatan wirausaha. Yang pertama yaitu Research and Development atau R&D, lalu ada Production and Distribution atau P&D, dan yang terakhir adalah tahapan Evaluation. Tahapan pertama, Research and Development atau R&D, meliputi pembentukan organisasi dan pembagian tugas, menetapkan target dan strategi yang akan digunakan oleh perusahaan,
membuat jadwal kegiatan, serta menetapkan biaya produksi dan harga jual. Tahapan kedua, Production and Distribution atau P&D, meliputi produksi barang, quality control, pengemasan, serta kegiatan promosi, penjualan, dan juga distribusi. Sedangkan tahapan ketiga, evaluasi, yaitu meliputi evaluasi kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan evaluasi. Proses evaluasi sendiri dapat menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan yang terakhir, Threat. Berdasarkan luasnya, pasar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pasar lokal, pasar nasional, dan juga pasar global. Sedangkan berdasarkan segmentasi, pasar dapat dibagi 2, yaitu secara demografis dan juga secara psikografis. Nah, secara demografis itu yang seperti apa? Jadi demografis itu pasar disegmentasikan berdasarkan usia, gender, etnis, pekerjaan, serta tingkat ekonomi. Sedangkan psikografis disegmentasikan berdasarkan karakter kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian. Potensi pasar dapat diketahui melalui pendekatan permintaan dan penawaran. Nah, untuk kebutuhan pasar lokal, bisa kita lihat dari pengamatan terhadap pasar sasarannya. Jadi yang pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan segmentasi pasar. Apakah kita ingin mengsegmentasikannya berdasarkan usia, gender, etnis, atau mungkin secara karakter kelas sosialnya? Jadi kita harus memiliki segmentasi yang jelas. Nah, dari situ kemudian kita dapat melangkah dengan mendesain sebuah produk yang memang dibutuhkan, diinginkan, atau yang diharapkan oleh calon konsumen kita. Ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat. Nah, untuk minggu ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Setelah ini jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang sudah di-upload di Edmodo ya. Sampai jumpa minggu depan.